Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan kembali di dalam episode Jalan Kebahagiaan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kutipkan di dalam surat Al-Fatihah yang selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Sadaqallahul azim. Maha puji Allah yang menciptakan alam semesta ini. Maha puji Allah yang menggelar alam semesta ini. Selama ini seolah-olah kitalah yang bisa menyaksikan pagelaran alam semesta ini. Selama ini seolah-olah kitalah yang bisa menyaksikan apapun yang kita perbuat. Dan seolah-olah selama ini kitalah sebagai pemegang kendali kekuasaan atas hidup dan badan ini selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya segala puji selama ini tidak kita peruntukkan kepada Allah. Namun segala puja dan puji selama ini hanyalah untuk kita peruntukkan kepada hawa nafsu kita sendiri. Puja dan puji hanyalah kita peruntukkan kepada diri kita sendiri selama ini. Kenapa alasannya? Karena kita belum tahu, karena kita belum kenal, karena kita belum pernah sedetik pun berjumpa dengan siapa yang maha dipuji itu. Berhubung hidup masih kita akui sebagai hidup manusia kita, tentunya alamat segala puja dan puji itu bukan kepada Allah. Akan tetapi alamat segala puja dan puji yang kita lantunkan selama ini tentunya pasti kembali rojiun kepada diri kita sendiri. Karena yang wujud di hati kita adalah diri kita sendiri.
Walhasil seluruh apa yang kita dapatkan, kita rojiunkan, kita pulangkan kembali kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita merasa bisa berucap, kita merasa bisa berzikir, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi aplikasi di dalam hati kita, kitalah yang merasa bisa memuji Allah. Kitalah yang merasa bisa berucap dan berkalam alhamdulillah. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini hanya memuja-muji diri kita sendiri daripada memuja dan memuji Allah, Zat yang maha dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapan kita bisa memuja dan memuji Allah? Kapan waktunya? Waktunya adalah ketika kita sudah tak merasa bisa memuja dan memuji Allah. Itulah saatnya kita bisa memuja dan memuji Allah, Zat pencipta alam semesta ini. Dan buktinya lagi bahwa segala puja dan puji ini selama ini kembalinya, roji'unnya kepada linafsi atau kepada hawa nafsu kita sendiri. Apa? Buktinya apa? Buktinya adalah segala aktivitas kita, segala peribadatan kita, segala sholat-sholat kita, kita berharap suatu pahala di dalamnya. Inilah bukti bahwa selama ini kita hanyalah memuja dan memuji diri kita sendiri. Buktinya kita ingin dan mengharapkan pahala dari Allah. Bukti yang kedua adalah kita berharap kemuliaan dari Allah di sisi manusia, agar derajat kita, kehidupan kita, ekonomi kita diangkat oleh Allah, sehingga orang lain bisa menyaksikan diri kita orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli berzikir, orang-orang yang ahli berbuat kebaikan. Semua itu tentunya pasti ada di dalam hati kita masing-masing. Jadi itulah tanda bukti bahwa alhamdulillahirabbil alamin. Tanda buktinya bahwa selama ini yang jadi Tuhan, yang jadi Allah, yang merasa ingin dipuja dan dipuji adalah masih hawa nafsu kita sendirilah yang wujud dan yang menyaksikan alam semesta ini, belum Allahnya. Karena di dalam surat Al-Fatihah selama ini kita hanya menghafal saja, kita hanya membaca saja tanpa tahu hakikat makna rahasia yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana supaya kita bisa menuju Allah, bisa menuju ke dalam kebahagiaan di sisi Allah? Maka alhamdulillahirabbil alamin
manusianya sudah tak bisa memuja dan memuji lagi kepada Allah. Karena manusianya hakikatnya tak pernah bisa memuja dan memuji kepada Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa memuja dan memuji kepada Allah, sementara hidup yang ada pada seluruh manusia itu adalah uripe Allah dewe. Hayatullah, zatullah, af'alullah, asma'ullah, dan kalamullah. Jadi apakah jalan menuju kebahagiaan itu? Jalan menuju kebahagiaan itu sudah taubatan nasuha dari menjadi Tuhan di hati kita. Karena kita selama ini menjadi Tuhan, tapi kita tidak terasa. Tapi kita tidak menyadarinya. Buktinya apa? Buktinya Allah sebagai pencipta diri manusia kita selama ini kita tiadakan di hati kita. Kita goibkan keberadaannya di hati kita. Kita adamkan di hati kita yang wujud, yang nyata, yang hidup selama ini kan kita masih mengaku-ngaku bahwa semua itu adalah sifat manusia kita, bukan sifatnya Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa memuja dan memuji Allah sementara di dalam hatinya yang wujud masih makhluknya? Maka dari itu, untuk menempuh jalan kebahagiaan, maka manusia tidak akan pernah bisa memuja dan memuji kepada Allah, Tuhan seluruh alam ini. Jadi inilah bukti bahwa yang bisa memuja dan memuji diri zatnya sendiri, ya Allah sendiri. Karena tanpa Allah, karena tanpa hidup, maka tak akan pernah ada puja dan puji. Maka tak akan pernah ada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah ayat pembuka bahwa Allah lah tempat segala puja dan puji, dan Allah lah yang memiliki, yang berkuasa. Allah lah yang mengkotak-kotarkan alam semesta ini, termasuk diri manusia kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah wujud nyatanya apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yakni ketika beramal apapun, terutama di dalam sholat dan ibadah, wajiblah kita dahului, wajiblah kita awali dengan suatu niatan. Karena di dalam niat itu, pada ending kalimat niat itu terdapat kata lillahi ta'ala. Disitulah tempat kita menuju ke dalam, ke jalan, membuka pintu alam kebahagiaan, membuka pintu alam akhirat. Berakhirnya diri manusia kita dari linafsinya. Kenapa Allah menuntunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar seluruh manusia, seluruh umatnya diperintahkan yang demikian itu, yakni diniatkan di segala amal perbuatannya. Apa tujuannya? Tujuannya tak lain dan tak bukan agar manusia tidak tersesat mentuhankan iblis
dan setan yang merupakan hawa nafsunya sendiri selama ini. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad Allah dan memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang demikian? Agar manusia tidak ngaku-ngaku jadi Allah. Makanya itu disuruh lillah, makanya itu disuruh pulang, makanya itu disuruh mi'raj, dunung, wusul, tajalli kepada Allah, bahwa Allah lah yang beraf'al di dalamnya, bukan af'al manusianya. Akan tetapi praktek hati kita selama ini tidak mengikuti apa yang diserukan Allah, tidak mengikuti apa yang dibimbingkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus lillah, kok malah kita selama ini linafsi. Praktek hati kita kan linafsi selama ini. Seolah-olah kitalah sebagai penguasa, seolah-olah kitalah sebagai pelaku di dalam apapun amal yang kita kerjakan. Karena apa? Karena pokoknya, karena sumbernya dari hidup masih diakui sebagai hidup manusianya. Sumber kendalanya berada pada karena badan ini masih diakui badan milik manusianya. Padahal sejatinya hak milik atas hidup dan badan ini alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah, seru sekalian alam yang menciptakan alam semesta ini, termasuk hidup dan badan ini di dalam kerajaan dan kekuasaan Allah, milik Allah, bukan milik manusianya. Karena manusianya tak berhak atas apa-apa dan tak berhak atas siapa-siapa. Karena manusianya selama ini menjadi Tuhan, menjadi sang penguasa, maka akan ketemu dengan hari pembalasan, maka akan ketemu dengan hari perhitungan. Kapan itu? Ketika datang Yaumil Akbar, ketika datang Baiatul Akbar, ketika dikembalikan hak-hak Allah dengan paksa dan siksa, yakni hidup dikembalikan, badan dikembalikan, harta-hartanya dikembalikan, apa-apa yang diusahakan, ilmu amalnya dikembalikan, karena manusianya tak punya apa-apa, dengan paksa dan siksa. Bila Anda kedahuluan kedatangan syakaratul maut, sebelum Anda mengenal Allah, kedahuluan syakaratul maut tiba, ya akhirnya puncak-puncaknya siksa di alam semesta ini, yakni ketika kedatangan yaumil hisab, ketika kedatangan hari perhitungan, hari pembalasan, manusianya dibalas. Maksudnya dibalas bagaimana? Selama ini menggaibkan Allah, mentiadakan wujudullah, mentiadakan uripe Allah, mentiadakan kekuasaan Allah, mentiadakan kehendak Allah, mentiadakan kodok dan kodarnya Allah, akan diperhitungkan, akan dibalas dengan paksa dan siksa yang sangat amat pedihnya di saat menjelang syakaratul maut. Disucikan dengan paksa dan siksa, karena akan wa inna ilaihi roji'un, karena akan kembali kepada Allah, maka disucikannya dulu.
tanpa disucikan dengan paksa dan siksa yang amat pedihnya karena kesalahan-kesalahannya di saat masih hidup, karena kezaliman-kezalimannya kepada Allah selama masih hidup, karena ketidakberakhlakan hatinya kepada Allah selama masih hidup, karena kejahiliaan hatinya selama masih hidup, maka disucikan semuanya dengan paksa dan siksa yang amat pedih. Maka dari itu, mau disucikan dengan paksa dan siksa atau ingin cuci sendiri dengan rela dan ridho kembali kepada Allah. Ya, tinggal tergantung diri kita. Mau dengan rela hati, mau dengan ikhlas hati, mau dengan ridho hati, atau dengan paksaan dan siksa mensucikan hati ini. Karena hati kita selama ini ada di neraka, kumpul iblis dan setan, yakni neraka jahanamnya Allah itu berbahan bakar badan-badan manusia, dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Disitulah tempat setan, disitulah azab yang selama ini kita rasakan, butanya mata hati. Jadi siksanya Allah selama ini ketakutan serba ketakutan, kekhawatiran serba kekhawatiran yang selama ini kita alami karena kita tidak bertuhan. Ya khawatir karena kita merasa yang bisa mengurusi kita sendiri. Maka dari itu, sucikanlah dahulu sebelum ajal menjemput. Raihlah jalan kebahagiaan dulu sebelum ajal tiba. Ketika kebahagiaan, ketika jalan Allah sudah diraihnya, maka kita sudah berakhir kerajaan kemanusiaan kita di hati kita. Itulah yang dimaksud alam akhirat. Meskipun badan masih hidup, Rabbana atina fid dunya hasanah, badannya bagus, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan akhiratnya pun bagus, hatinya sudah suci. Ketika orang-orang yang sudah berbaiat hatinya sudah suci, maka sucilah badannya, maka sucilah apa yang dilakukannya, karena pelakunya, karena penguasanya, karena kehidupannya sudah berakhir. Bukan kehidupan, bukan kekuasaan, bukan af'al manusianya lagi. Kehidupan, af'al dan kuasa sudah kembali kepada lillahi ta'ala. Inilah iman tauhid yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia, bagi mereka yang terhidayahi, bagi mereka yang tersyafaati hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.